Makanya pastikan untuk Kisana Family semuanya mengajak kembali rekan-rekannya, teman-temannya untuk mendengarkan topik kita malam hari ini, karena pembahasan kita ini sangat menentukan juga nih ya kesehatan kita jangka panjang. Termasuk ya kardiovaskuler sampai sekarang kan ini masih penyakit pembunuh dari bidang tidak menular, tentunya ini masih masuk top 3 terus nih masalahnya stroke dan PJK ya, which is kalau kita ngomong coenzim Q10 itu perannya banyak. Nah, secara detail nanti akan dijabarkan. Wow, ternyata ini slide selanjutnya dalam muka saya, Bapak Ibu ya. Kalau yang belum kenal, ya mana tahu ada yang masih baru ya. Tapi kalau yang sudah kenal, semoga tidak bosan tentunya bersama dengan saya Erniati Waridi, host Anda setiap Selasa malam. Masih setia menemani sudah hampir ini 2 tahun lebih ya kita kalau by Zoom tentunya. Dan sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita malam hari ini, saya pengen melihat dulu nih semangat Yusana Family yang sudah hadir pada sesi kita malam hari ini ya. Coba ketik angka 7 di kolom chat kalau Anda semangat dan excited untuk mendengarkan sesi kita malam hari ini. Yusana Family mana angka 7-nya? Oke. Wah, luar biasa. 7. Saya suka angka ganjil soalnya Yusana Family ya. Kalau angka 8 itu lucky number in Chinese version kan. Tapi kalau saya pribadi suka angka 7. Mungkin karena dulu sering nonton James Bond kali ya. 007. Bisa jadi ya. Oke, Yusana Family. Dan tentunya tidak bosan kami mengingatkan Yusana Family kalau Anda ingin merekomendasikan produk Yusana, suplemen Yusana ya, Yusana Family terhadap orang-orang yang sudah memiliki masalah kesehatan tertentu, pastikan untuk juga berdiskusi dan berkonsultasi kepada dokternya masing-masing yang merawatnya. Karena kondisi dan tingkat keparahan penyakit yang diderita seseorang, komplikasinya itu bisa sangat bervariasi. Tujuannya tentu untuk mempermudah Bapak Ibu Yusana Family semuanya, tapi di sisi lain juga itu agar ya kalau dapat lampu hijau dari dokternya kan lebih mantap lagi. Jangan-jangan nanti kalau ada progres positif, wah dokternya juga bisa sekalian diajak bergabung di sana. Itu kan luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan diem-diem gitu. Itu terutama, dan kami ingatkan ini adalah suplemen nutrisi, bukan obat ya. Jadi fungsi dan cara kerjanya juga jelas berbeda. Oke? Nah, pasti sudah nggak pada sabar nih untuk mendengarkan atau penasaran yang akan dibahas di sesi kita malam hari ini. Saya langsung saja nih panggilkan ini veteran nutrisionis, pengalamannya luar biasa, udah 30 tahun lebih nih berarti ya. Yuson kalau lahir 30 tahun, ini udah menjalani 30 tahun lebih nih. Jadi kalau di sini ada yang usianya masih di bawah 30 tahun atau mungkin 30 tahun, pengalaman Bu M seumuran Bapak Ibu nih ya, seumuran kakak-kakak teman-teman yang ada di sini nih semuanya. Luar biasa. Yuk kita sambut sama-sama ya dengan ya tentu semangat pembicara kita langsung. Yang lain kalau Oke, thank you so much. Salam, tahun baru, Happy oh New iya, Year Happy New untuk Year dulu Erni, semua. untuk Yusana Happy New Year Bu Indonesia, M. untuk rekan-rekan associates. Semoga tahun baru ini 2023, yes, menjadi batu loncatan untuk sukses ya. Amin. Amin. Dan diawali dengan topik yang menurut saya tidak pernah disentuh sebelumnya, specifically bicara mengenai produk favorit saya, Wih, Kofinon. iya. Ya, kalau buat saya sebagai seorang sport nutritionist, kalau atlet saya mau perform, kalau atlet saya mau mencapai podium, menjadi juara liga, Kofinon, it's a must. Ya, Hmm. so mari kita diskusikan mengenai satu produk yang namanya aneh dan mungkin tidak terlalu lazim Ya, dibicarakan ya. Kita bicara mengenai multivitamin, omega 3, kita bicara glukosamin. Tapi Kokunon ini nama brand, tapi nama strukturnya adalah coenzyme Q10. Ya, ini tidak terlalu sering dibicarakan. Tapi menurut saya harusnya ini menjadi salah satu topik utama. Oke. So, pertanyaan yang sering muncul, Kokunon, which is coenzyme Q10, apa sih? Ya, what is it? Vitamin, mineral, protein, karbohidrat, lemak, makronutrisi, mikronutrisi, what is it? Gitu kan? Itu pertanyaan yang pertama.
kalaupun saya udah mengenal coenzyme Q10 atau CoQ10, buat apa ya? Why do I need it? Nah, saya tahu persis sebagian besar kalau tidak semua dari associate punya faith yang luar biasa dengan produk-produk Yusana. Jadi walaupun kurang mengerti sebetulnya, tapi kalau udah dikeluarkan sama Yusana udah pasti penting, udah pasti bagus, udah pasti ini gue minum aja deh gitu ya. Nah, hari ini supaya minumnya afdol ya, bahwa yes, I make the right decision, saya hanya ingin sedikit mengambil waktu untuk bicara apa sih coenzyme Q10 and why do I need it. So basically teman-teman, saya melihat coenzyme Q10 itu sebagai inti dari kemampuan tubuh manusia untuk bisa hidup dan berfungsi. Ya, saya selalu melihat coenzyme Q10 itu sebagai mata uang, currency. Jadi begitu pentingnya agar supaya kerja tubuh itu terjadi. Ya, kok bisa segitu pentingnya ya? Apa sih fungsinya coenzyme Q10? Coba kita lihat ya, slide yang pertama, Ernie. Nah, coenzyme Q10 itu antioksidan. Ya, dia tidak masuk kategori, sebetulnya dia tidak masuk dalam kategori vitamin. Dia juga tidak terlalu cocok dibilang mineral. Dia juga bukan makronutrisi. Tapi dia masuk ke dalam yang kita sebut, in a way, fitonutrisi juga tidak. Karena dia bukan komponen yang lumrah ada di tumbuh-tumbuhan. Jadi coenzyme Q10 ini adalah satu natural chemical yang diproduksi mostly di dalam tubuh hewan. Jadi it's animal based product. Ya, yang masuk ke dalam kategori antioksidan. Antioksidan artinya apa? Memproteksi. Ya, memproteksi apa? Nanti kita jelaskan. Apa sih sebetulnya yang diproteksi oleh coenzyme Q10 sampai-sampai coenzyme Q10 itu dianggap sebagai currency untuk hidupnya tubuh biologis manusia, ya. Jadi kalau kita lihat definisi antioksidan, antioksidan definisinya adalah anti dari oksidasi. Oksidasi itu merusak, ya. Oksidan yang masuk ke dalam tubuh kita tuh banyak banget. Salah satu radikal bebas oksidan yang paling berbahaya itu sebetulnya oksigen. Okay? Oksigen itu, Bapak Ibu, percaya atau tidak, bahaya banget buat manusia. Ya, kenapa? Karena sifat oksigen itu yang mengoksidasi. Mengoksidasi itu apa sih? Merubah struktur. Oksigen itu mempunyai kemampuan untuk merusak jaringan atom dari apapun juga. Buktinya adalah kita lihat proses karatnya besi. That is oksigen. Kemudian kita lihat juga berubahnya warna, konsistensi, struktur dari buah yang kita kupas dan kita potong. Itu karena oksigen. Kemudian kalau kita juga melihat rusaknya satu permukaan, most likely itu karena oksigen. So, oksigen itu sebetulnya luar biasa korosif, luar biasa merusak. Nah, salah satu yang dirusak oleh oksigen adalah tubuh kita. Ya, jadi itu radikal bebas. Oksidan, antioksidan yang paling powerful, one of the most powerful antioksidan adalah coenzyme Q10. Jadi oleh karena itu di dunia gizi, coenzyme Q10 dimasukkan ke dalam kategori antioksidan ini. Saya sih selalu menyebutnya superoksidan, ya, bukan cuma antioksidan, tapi dia melebihi kapasitasnya. Nah, antioksidan yang diproduksi sebetulnya oleh tubuh manusia. Jadi tubuh manusia itu memproduksi coenzyme Q10, oke? Tapi, ini selalu ada tapinya kan, ya. Tapi semakin jomponya kita, tubuh kita memproduksinya makin lama makin sedikit. Jadi kemampuan tubuh kita untuk memproduksi coenzyme Q10 itu pendek sekali usianya. As we grow older, kita memproduksinya less and less and less. Nah, apalagi kebanyakan dari kita menjalani gaya hidup yang less than ideal. Kita tinggal di negara yang di kota yang polusi. Gaya hidup kita, apa yang kita konsumsi, stress level kita, semuanya bertumpuk dan membuat kondisi aging proses kita tuh menjadi lebih cepat. Jadi yang tadinya
umur 50 ya umur 50 gitu ya. Yang ubanan ya umur 50 gitu. Tapi saya sekarang melihat banyak orang-orang usia 20 yang tubuhnya usianya 50. Iya. Ya. So, apalagi dengan kondisi kehidupan yang seperti ini, proses penuaan kita itu makin cepat lagi. Makin mengerikan lagi, semakin pendeklah kemampuan tubuh kita in terms of kemampuannya untuk memproduksi coenzym Q10. Nah, coenzym Q10 itu dibutuhkan oleh sel tubuh kita. Dibutuhkan untuk apa? Untuk tumbuh dan untuk mempertahankan. Jadi kalau kita bicara usia pertumbuhan, mulai dari perkembangan janin sampai pubertas, di mana pubertas itu menghentikan growth dari pertumbuhan tubuh secara fisik di anak perempuan dan anak laki-laki. That is fungsinya Q10 untuk mereka, ya, untuk bertumbuh, menjadi lebih besar, menjadi lebih kuat, menjadi lebih tinggi, ototnya semakin berkembang. That is tumbuh. Tapi pada saat pertumbuhan itu sudah berhenti, usia-usia saya dan Ernie, yang terjadi adalah kalau tidak dipertahankan, aging proses kita tuh terjadinya cepat banget. Banget. Ya, so sel kita butuh coenzym Q10. Tapi kenapa apa bedanya sel tubuh kita membutuhkan nutrisi seperti vitamin, mineral, karbohidrat, protein, lemak? Bedanya dengan coenzym Q10 di mana? Kan kita tahu kalau kita bicara makronutrisi, karbohidrat, protein, lemak itu sumber energi, ya, building block. Mostly makronutrisi itu fungsinya. Kalau mikronutrisi ini adalah instigator, dia yang menjadi proses ini terjadi, ya, menjadi in a way seperti katalis gitu, seperti saya punya kayu, saya punya bensin, mau bikin api unggun, korek apinya itu vitamin mineral, ya. Nah, but what is coenzym Q10? Apa fungsinya coenzym Q10 untuk sel tubuh kita sedemikian rupa sehingga tidak masuk ke dalam kategori makronutrisi mikronutrisi, tetapi mempunyai peranan seperti currency tadi, seperti mata uang. Saya akan coba jelaskan di slide yang berikutnya. Kenapa saya begitu mementingkan ya coenzym Q10. Nah, Bapak Ibu pasti sering dengar yang namanya mitokondria. Mitokondria itu kita sebutnya powerhouse, pusat tenaga listrik di dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau kita lihat di tubuh manusia, kita makan, ya, makan kemudian dicerna, itu ada apa? Kita punya produk digestive enzyme dan lain sebagainya, ada fiber G, itu yang membantu proses pencernaan. Proses pencernaan itu adalah proses di mana makanan di breakdown menjadi bentuk terkecilnya. Jadi karbohidrat jadi gula, protein jadi asam amino, kemudian ada vitamin dan lain sebagainya. Nah, makanan itu kemudian masuk ke dalam sel. Ya, masuk ke dalam sel. Di dalam sel itu kemudian makanan akan menjadi salah satu menjadi salah satu bahan mentah untuk dirubah menjadi energi. Nah, energi itu dibentuknya di mana? Dibentuknya di dalam organ di dalam sel yang namanya mitokondria, ya. Nah, mitokondria itu, jadi kalau sel itu adalah satu kota, ya, kota untuk bisa hidup harus ada suplai makanan nih dari luar, ya, dari sawah, dari perkebunan, dari peternakan harus ada makanan masuk nih. Tapi kan kalau masuk ke dalam satu kota, which is dalam sel, makanan ini dibawa kemana nih? Ke supermarketnya nih, ke restorannya, supaya bisa dimakan. Nah, makanan yang kita makan, masuk ke dalam tubuh, kemudian diserap di pembuluh darah, masuk ke dalam sel, belum jadi energi tuh. Baru jadi energi setelah itu semua masuk ke dalam si organ di dalam sel yang namanya mitokondria. Ya. Nah, mitokondria inilah yang memproduksi energi. Kalau bahasanya kita sehari-hari di dunia kesehatan adalah ATP. ATP itu adalah energi, satuan energi, ya. Nah, karena tugasnya mitokondria itu memproduksi energi, mitokondria ini gampang rusak. Yang bisa mempertahankan supaya mitokondria ini tidak rusak adalah coenzym Q10.
Oke, jadi kalau nggak ada coenzim Q10, mitokondria pusat pembangkit tenaga listrik di dalam sel kita itu akan cepat rusak. Kalau cepat rusak artinya tidak ada energi yang diproduksi. Kalau tidak ada energi yang tidak ada energi yang diproduksi, apapun yang kita makan tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya. So really kalau saya bilang begitu pentingnya coenzim Q10 seperti currency atau mata uang untuk tubuh kita bisa berfungsi, is because coenzim Q10 yang mempunyai responsibility untuk menjamin dan menjaga agar supaya mitokondria ini tahan lama sehingga dia bisa terus kerja. Sehingga makanan yang masuk ke dalam sel kita oleh mitokondria bisa dirubah terus tuh jadi currency listrik ini untuk energi. Kebayang nggak kalau kita nggak mendapatkan coenzim Q10? Seberapa cepat turnover dari mitokondria yang rusak, sehingga walaupun kita makannya sehat, kita berasanya nggak punya energi terus. Ya, so that is coenzim Q10. Makanya kalau atlet saya nanya, aku perlu makan apa ya untuk menambah stamina, supaya endurance di lapangan, supaya aku punya lebih banyak power. Padahal kita udah makan sehat, udah begini, udah begitu. Jawaban saya simpel sekali. Kamu udah makan coenzim Q10 belum? Karena coenzim Q10 ini yang sebetulnya menjadi kunci untuk supaya makanan sehat yang kita makan, yang masuk ke dalam sel, bisa dirubah oleh mitokondria menjadi energi. Mitokondrianya dulu nih harus diperhatikan karena mitokondria itu gampang rusak. Ya. Nah, mitokondria itu ada di mana-mana. Di seluruh sel tubuh kita, tapi terutama ada di sel jantung. Makanya coenzim Q10 itu selalu dikaitkan dengan kardiovaskular. Sekarang gini deh, kebayang nggak sih sebetulnya? Gini, pertanyaan saya gini. Bapak Ibu tahu nggak bahwa bagian otot tubuh kita yang bekerja paling keras itu otot yang mana? Coba dipikirkan. Mungkin Bapak Ibu bilang, oh otot kaki, otot tangan, saya pelari maraton, saya main tenis, jadi otot-otot itu yang bekerja paling keras. Nanti dulu, pemain tenis saya latihan sehari memang 4-5 jam. Tapi sisanya nggak latihan, sisanya dia istirahat. Tapi ada satu otot di dalam tubuh kita yang nggak pernah ada istirahatnya. Dari sejak kita dibuat di janin di dalam perut ibu kita, sampai kita meninggal dunia, ini otot nggak pernah istirahat. Namanya jantung. Ya, jantung itu adalah otot yang tidak pernah berhenti berfungsi. Otot yang tidak pernah berhenti untuk bergerak. Sehingga sel jantung itu spesial banget. Kalau kita lihat di bawah mikroskop, sel jantung kita itu ya nggak diapa-apain, dia berdenyut terus loh. Ya, kontraksi terus. Artinya apa? Dia butuh energi consistently, continuously, tanpa henti untuk terus bisa berdetak. Karena amit-amit kalau dia berhenti berdetak, berhentilah kita. Oke? Nah, kalau kita lihat sel jantung yang selalu berdetak, dia membutuhkan energi luar biasa besar. Ya, nah artinya apa? Powerhouse-nya, pusat tenaga listriknya, si mitokondrianya kerjanya juga ekstra keras untuk continuously memproduksi ATP atau energi ini agar supaya jantungnya tetap berdetak. Oke? Nah, artinya yang paling sering rusak mitokondrianya adalah ada di jantung. Yang bisa menjaga supaya mitokondria tidak rusak adalah coenzim Q10. Makanya di mana-mana yang namanya kardiovaskular selalu dikaitkan dengan coenzim Q10, and that is true. Jadi setiap orang yang merasa bahwa fungsi jantungnya penting harus minum coenzim Q10. As simple as that. Ya, ini saya baru bicara di level orang rata-rata seperti kita, yang aktivitas fisiknya ya indeksnya mungkin ya 1,3 sampai 1,5, artinya kita ya cuma jalan biasa, kerja di kantor, olahraga kalau inget, kalau naik ke lantai 2 pakai eskalator, ya itu indeks, bukan indeks, itu physical activity levelnya paling cuman 1,5, 1,3 gitu ya. Ini aja orang yang seperti kita aja membutuhkan jantung yang terus berdetak.
Nah, can you imagine if you're active physically? Ya, active physically itu bukan berarti olahragawan aja ya. Active physically juga banyak pekerjaan yang membutuhkan tingkat physical activity yang tinggi. Okay? If you are a dancer, kalau Anda kerjanya di lapangan, engineering, Anda insinyur di lapangan, you know, the more you need that energy untuk diproduksi. Ya, jadi my athletes definitely membutuhkan itu. Kenapa? Karena jantungnya gila tuh, dipacunya terus-menerus. Ya, kalau Anda lihat tim bola saya, Persija, mereka main di lapangan. Gini deh, cek di YouTube, lihat pertandingan tadi malam antara Persija dengan Bali United. Anda lihat anak-anak junior saya yang ada di lapangan itu tidak berhenti berlari dengan segala kekuatannya selama 90 menit. Itu jantungnya. Kalau dilihat kerjanya luar biasa. Kita hitung aja deh, jantung kita berdetak berapa kali sudah dengan usia kita. Ya, kalau kita hitung rata-rata bahwa jantung berdetak 70 sampai 75 detakan per menit. Ya kan? Jadi itu jantung berdetak 72, katakanlah 72 kali per menit. Di dalam 1 jam ada 60 menit. Di dalam 1 hari ada 24 jam. Di dalam 1 tahun ada 365 hari. Itu semua dikalikan usia Anda. Jadi 72 dikalikan 60, dikalikan 24, dikalikan 365, dikalikan 53 umur saya tuh. Saya nggak berani sih ngitungnya. Terus terang aja. Ya, kenapa itu membuat saya realize bahwa segitu kerasnya jantung saya bekerja. Saya udah support pakai apa ya? Apakah saya sudah support dengan pola makan? Apakah saya sudah support dengan bersihnya pembuluh darah? Apakah saya sudah support dengan balance-nya stress level saya? Apakah saya sudah support kesehatan sel specifically dengan omega 3 yang saya konsumsi? Apakah saya sudah melihat seberapa terjaganya mitokondria di dalam sel jantung saya yang sudah miliaran kali berdetak? So really, pertama, yes, coenzyme Q10 mencegah jantung koroner, definitely. Ya, kenapa? Karena orang-orang, ada beberapa penelitian yang memperlihatkan bahwa orang-orang yang punya masalah dengan kardiovaskular itu relatif memiliki konsentrasi coenzyme Q10 yang rendah di dalam darah. Oke, so itu fungsi pertamanya. Kenapa coenzyme Q10 sebagai mata uang untuk kehidupan? Ya, yang kedua, jaringan yang juga paling banyak mengabsorb energi. Ya, yang again, even though kita lagi tidur, dia tetap berfungsi, dia tetap kerja. Itu apa? Fungsi syaraf. So, yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah neurological function-nya kita, membutuhkan coenzyme Q10. Ini juga bagian sel yang kalau kita lihat sel syaraf itu unik lagi. Ya, kalau sel jantung itu berdetak terus-menerus, kalau sel syaraf itu selalu mengeluarkan in a way aliran listrik terus-menerus. Itu juga power yang diproduksi oleh mitokondrianya lagi. Dan mitokondrianya juga cepat rusak. So again, dua fungsi ini di dalam, atau dua organ ini di dalam tubuh yang definitely membutuhkan dollar sign dalam bentuk coenzyme Q10. There's no other way. Ya. Nah, untuk apa itu semua? Ya untuk apapun aktivitas kita. Definitely if you are someone who is physically active, coenzyme Q10, please start consuming it. Ya, kalau Anda lihat anak-anak Anda sedang bertumbuh dan aktif, oke, mungkin mereka tidak membutuhkan coenzyme Q10 sebanyak kita. Kenapa? Karena tubuhnya masih memproduksi. Tapi perhatikan pola makannya juga. Karena kalau asupan makanannya jelek, tubuh kita juga, ya tubuh kita kan tidak bisa menghasilkan sesuatu dari nol.
Ya, kalau kita mau tubuh anak saya secara alami memproduksi koenzim Q10, ya pola makannya seperti apa, gaya hidupnya seperti apa, itu harus diperhatikan. So definitely kalau saya bicara mengenai hidup, saya bicara mengenai fungsi jantung, fungsi syaraf. Kalau saya bicara fungsi jantung, fungsi syaraf, saya bicara mengenai seberapa aktifnya sel jantung saya dengan sel syaraf saya. Kalau saya bicara mengenai aktivitas sel jantung dengan sel syaraf, saya bicara mengenai seberapa aktifnya powerhouse di dalam sel saya, mitokondria, menghasilkan energi. Dan dari situ saya mulai sadar, buset, mitokondria gue kerjanya keras banget ya. Artinya udah pasti ada yang rusak dong gitu ya. Orang mobil dipakai terus juga kalau nggak diperhatikan rusak, nggak usah mobil, AC deh gitu, nyalain terus seharian nggak dijaga, nggak diservis juga rusak. Can you imagine berapa triliun mitokondria di dalam tubuh kita yang rusak hanya karena kita nggak perhatikan, kita tidak care. And when it happen, kalau mitokondrianya rusak, you name it deh, semua kondisi yang kita tidak suka bisa muncul. Mulai dari kok energi gue kan makin sedikit, makin lama makin sedikit ya. Kenapa gue lebih cepet capek ya? Kenapa fungsi pencernaan gue terganggu ya? Kenapa detak jantung gue terganggu ya? Kenapa ya aliran listrik jantung gue terganggu? Kemudian kenapa ya fungsi syaraf? Semuanya bisa ditarik benang merah ke satu sisi di mana ya mitokondrianya rusak, banyak yang rusak. Jadi selnya juga tidak terlalu aktif. Kalau sel rusak salah satunya ya itu coenzim Q10. So really I hope you Bapak Ibu bisa menangkap desperationnya saya untuk meyakinkan atau menjelaskan kepada Bapak Ibu seberapa pentingnya coenzim Q10. Ya, makanya coenzim Q10 nggak murah. Sama sekali nggak murah. Yeah. Kenapa? Karena fungsinya penting banget. Dan juga ada alasan kenapa nggak murah. Karena di makanan juga susah banget dicarinya. Tidak semua makanan bisa memberikan coenzim Q10. Coenzim Q10 itu susah. Ya, tidak segampang misalnya vitamin C ada di mana, ada sayuran hijau tua, ada di buah-buah sitrus, kemudian B kompleks ada di mana-mana, ada di kacang-kacangan. Coenzim Q10 coenzim Q10 selected banget, cuman beberapa jenis makanan yang bisa menghasilkan coenzim Q10 itu pun jumlahnya sedikit. So that's why saya itu ya sebelum kenal Yusana, kalau beli coenzim Q10 itu pesan dari luar. Di Indonesia nggak ada satupun coenzim Q10 yang menurut saya good enough in terms of quality dan quantity untuk bisa dikonsumsi dan menenangkan saya bahwa saya sudah mendapatkan yang terbaik. Sampai saya ketemu coenzim Q10-nya Yusana, to be honest with you. Ya, salah satu yang membuat saya tertarik dengan Yusana dari sisi produk, to be honest with you, sebelum ada enzim, sebelum ada yang lain-lainnya, is Kokyunon. Ya, karena kalau saya selama ini sebelum ada Kokyunon, coenzim yang saya konsumsi itu selalu datangnya dari minta orang kirim dari US, minta teman kirim dari Jerman, harganya luar biasa mahal gitu. Kadang-kadang juga supply-nya nggak menentu. So really, this is the product that is kalau menurut saya terlupakan sedikit. Ya, terlupakan, disepelekan, atau bahkan ya udah dikonsumsi hanya sebagai pelengkap. No, this is not an afterthought product. This is the product. Ya, kalau again karena saya lagi handle Persija, contoh saya akan kembali lagi ke Persija. 4 pemain asing saya itu nggak pernah lepas dengan coenzim Q10. Ya. Jadi dan kemarin setelah game yang kemarin itu saya ketemu dengan tim pemain-pemain lokalnya, mereka Bu Em, aku minta ini, aku mau konsumsi suplementasi ini karena aku capek, besok main lagi. Terus saya bilang, "Nak, aku beliin, kamu minum coenzim Q10 aja ya, Kokyunon." Itu yang aku kasih ke pemain asing. Oh, itu tau Bu, rahasianya mereka nggak capek-capek. Karena pemain asing saya nggak pernah capek di lapangan. Saya bilang, itulah investasilah dengan tubuhmu gitu ya. Jadi jangan cuman
ya ngirit-ngirit gitu. So itu yang menjadi alasan kenapa coenzyme Q10 for me is one of the most important supplementation. Nah, kalau kita lihat sumbernya coenzyme Q10, ini yang juga membuat saya menjadi sangat gini deh. Anda selalu mendengarkan kan kalau saya ngomong tentang suplementasi dari makanan dulu deh. Kalau Anda nggak bisa makannya, kalau nggak bisa makan sayur, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan ikan, baru ngomong makan suplementasinya, itu tidak berlaku untuk coenzyme Q10. Ya, beda ya Bu ya. Ya, Beda banget, benar. beda banget. Kalau coenzyme Q10, saya akan langsung bilang, you know what? Harus pakai Harus suplementasinya. Susah. Kenapa? Susah. Ya, coenzyme Q10 itu sumbernya yang paling bagus tuh daging merah. Nah, sekarang kita ngebatasin daging merah. Lah, saya aja ngajarin walaupun daging merahnya kualitasnya bagus banget, clean banget, grass fed, organik. Saya selalu mengatakan, kalau yang namanya daging merah 400 sampai 500 gram per minggu ya, that's it. Nggak lebih dari itu. Karena ingat, sesuatu yang sehat ada sisi gelapnya juga. Ya, daging merah sisi gelapnya apa? Saturated fatnya pasti ada, nggak pernah nol. Kolesterolnya pasti ada, nggak pernah nol. Walaupun kualitas daging terbaik, walaupun lemaknya udah dibuang. Oleh karena itu ada batasannya berapa banyak daging merah yang kita bisa konsumsi. Nah, sumber terbaik coenzyme Q10 itu daging merah. Kalau Anda ingin memenuhi kebutuhan coenzyme Q10 Anda dari makanan tok, Anda mungkin harus makan setengah kilo daging merah setiap hari. Which is, ya Anda mati duluan dari kena serangan jantung, bangkrut juga mahal gitu ya. So, ini satu-satunya suplementasi yang right away saya bilang, go get the supplementation. Ya, nah sumber yang kedua adalah ikan. Nah, sekarang masalahnya makan ikan apa? Ikan yang memproduksi coenzyme Q10 in a way gram per gram lebih tinggi itu ikan laut. Nah, ikan laut juga punya isu banyak gitu. Kalau perairannya terkontaminasi, ikannya terkontaminasi. Pusing juga gue makan ikannya terkontaminasi heavy metal, kena cancer. Padahal kalau saya mau fokus dengan ikan untuk mendapatkan coenzyme Q10, I also have to eat a lot of fish. Gitu. Jadi, so you have to balance everything else. At the end of the day, kalau kita mengkonsumsi makronutrisi dari makanan, fokus dengan coenzyme Q10, dengan pola makan baik dan seimbang, nggak akan dapat coenzyme Q10-nya. Jumlahnya maksudnya. Tidak akan memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang notabene stres levelnya tinggi, kemudian radikal bebas di dalam tubuhnya juga makin lama makin tinggi, aktivitas fisik kita juga semakin tinggi, nggak ngejar. So coenzyme Q10 is, kacang juga mengandung coenzyme Q10 untuk to a lesser amount, ya, dengan jumlah yang lebih sedikit. Tapi kacang juga kan punya batasan. Nah, kacang itu kan lemaknya banyak banget. Mau kacang itu kita makan mentah aja, misalnya almond, gue makan almond kan bagus, sehat, iya betul. Dan gak digoreng kok, gue makan mentah, kan bagus kan? Iya bagus. Tapi kalau makannya setengah kilo sehari, trigliseridnya naik juga, serangan jantung juga, gitu ya. Padahal untuk kita mendapatkan coenzyme Q10 dari nuts and seed juga harus dikonsumsi dalam jumlah yang besar. So again, this is the only supplementation yang right away, mungkin dengan DHA lah. Ya, antara coenzyme Q10 dengan DHA yang saya akan langsung bilang, go get the supplementation. Karena lu mau makan sehat gimana pun, dengan balance dan lain sebagainya nggak akan kekejar. Ya, so two supplementation yang akan saya langsung arahkan ke supplementation adalah coenzyme Q10 dan DHA, which is DHA itu part of omega 3. Ya, yang lainnya kita masih bisa cari-cari di makanan. Ya, kalau kita makannya rapi, dirancang dengan benar, we can get it. So it isn't enough kuncinya. Makanya saya warnain merah. Ya, walaupun kita tahu sumber makanannya, tapi the amount of jumlah coenzyme Q10 yang ada di makanan tersebut isn't enough. Tidak signifikan untuk meningkatkan coenzyme Q10 level di dalam tubuh kita. So, swallow that capsule. Minum coenzyme Q10-nya. So, that is kenapa
dilihat dari sisi kepentingannya dan dari sisi sumber makanannya. Jomplang banget, penting banget. Sumbernya rendah banget. Agar supaya ketemu, minum suplementasinya. Ya, and CoQ9 is one of the best coenzyme Q10 available in the market. Ya, jadi so it definitely harus ada di dalam list Anda. Nah, kalau kita lihat slide yang berikutnya, ya, ini evidence-nya. Ya, di beberapa specific research yang fokus dengan kondisi-kondisi tertentu, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai jantung, bukan hanya kardiovaskular, tapi congestive heart failure. So gini, apa bedanya kardiovaskular dengan congestive heart failure? Kardiovaskular itu kadang-kadang disamakan dengan myocardial infarction atau serangan jantung. Ya, berhubungan dengan penyumbatan pembuluh darah sehingga detak jantung aliran darah tidak optimal. Tapi congestive heart failure ini kadang-kadang lebih menakutkan nih, karena orang nggak tahu kok punya congestive heart failure, tiba-tiba jantungnya berhenti aja. Ya, so it does improve symptoms dari congestive heart failure, ya, membuat jantung itu menjadi hidup lagi, menjadi baru lagi, kembali berfungsi berdetak dengan baik. Kemudian ada beberapa findings baru yang juga di mana coenzyme Q10 itu juga membantu menurunkan tekanan darah yang relatif tinggi. Oke, again kaitannya di mana? Dinding sel kita itu juga terbuat dari sel, ya. Pembuluh darah, tekanan darah itu kan naik turunnya kan tergantung dari vasodilator, kemampuan vasodilator, vasoconstriction dari si vasodilation dengan vasoconstriction dari pembuluh darah. Di mana pembuluh darah kita punya kemampuan untuk membesar dan mengecil, ya. So it does have impact juga dengan blood pressure. Kemudian ada beberapa penelitian juga yang melihat efek positif dari coenzyme Q10 untuk membantu menurunkan LDL. Ya, LDL itu kan kita sering menyebutnya sebagai kolesterol yang jelek. Well, it's not kolesterol yang jelek sebetulnya. Ya, tapi ini ya kolesterol yang cenderung tinggi karena pola makan dan gaya hidup manusia, ya. So itu juga sehingga punya impact yang positif untuk mereka yang punya masalah dengan gula darah, ya. Gula darah itu kan, diabetes tipe 2 itu kan juga menjadi salah satu faktor pemicunya penyakit jantung koroner. Ya, so again that's the correlation antara coenzyme Q10 dengan penyakit jantung dengan diabetes dan penyakit jantung koroner. Tapi ingat loh, tadi yang dikatakan oleh Ernie, ini bukan obat. So I'm not saying that coenzyme Q10 bisa fix all the problem. Ya, bukan itu maksudnya. Coenzyme Q10 tidak menyembuhkan congestive heart failure. Coenzyme Q10 tidak menyembuhkan diabetes tipe 2. Ya, coenzyme Q10 bisa membantu untuk mencegah atau memperbaiki along with perubahan pola makan, gaya hidup, dan if you drinking your medication properly. Ya, jadi be very careful. Nah, kemudian bagi mereka yang sudah mengkonsumsi statin ini obat yang umum banget, ya, dikonsumsi oleh masyarakat. Salah satu efek sampingan dari statin adalah membuat otot menjadi lebih lemah, ya. Nah, what happen is coenzyme Q10 di beberapa penelitian bisa mengurangi muscle weakness dan muscle pain yang diakibatkan sebagai efek samping dari pengkonsumsi statin jangka panjang. Okay. Juga migrain. Nah, saya nggak tahu nih hubungannya antara coenzyme Q10 dengan migrain, dengan sakit kepala. Obviously is fungsi syaraf. Iya. Tapi saya nggak tahu jalurnya gimana nih. Iya. Di dalam research, ya. Tapi memang banyak dikatakan bahwa orang-orang yang mempunyai masalah dengan migrain, coenzyme Q10 it seems to be mengurangi frekuensinya. Oke. Okay? Nah, physical performance of course. Ya, jadi kalau coenzyme Q10 itu kita perhatikan di physical performance, definitely it can help untuk energy production. So definitely penting banget.
Nah, saya melihat beberapa institusi kesehatan yang menjadi panutan. Salah satunya Mayo Clinic gitu. Mayo Clinic mengatakan gitu, untuk mereka sendiri, yes, coenzyme Q10 menjadi salah satu yang mereka anjurkan untuk gaya hidup sehat. Ya, ini adalah suplementasi yang mereka admit mempunyai benefit yang luar biasa untuk mencegah jantung congestive heart failure. Ya, kemudian mencegah migrain. Kemudian coenzyme Q10, yes, it is safe, very few side effect, tapi itu juga karena kita bicara mengenai high quality, ya. Jadi tolong jangan termakan dengan coenzyme Q10 yang merek ini kok lebih murah ya. Lihat dulu komposisinya, lihat dulu berapa miligramnya. So seperti yang selalu kita katakan, your product is only as good as the company. Ya, everybody can produce the same thing. Semua bisa bikin mobil. Tapi tentunya kalau kita mau bandingkan antara Kia dengan BMW, then you know the different kualitasnya seperti apa. Jadi be very careful dengan produk-produk yang ada di pasaran yang dijual bebas. Saya pribadi saya tidak akan pernah membeli suplementasi di pasaran bebas, di over the counter. Kenapa? Karena nggak ada orang yang bisa saya tanya sejelas sesederhana itu, ya. So itu adalah coenzyme Q10. Nah, mari kita lihat coenzyme Q10 Coquinone yang dimiliki oleh USANA, ya. Next slide, ya. Oke, kalau kita lihat nih, ini yang saya suka dengan USANA. USANA itu selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk mengerti, untuk mengkonsumsi dosis yang sesuai yang dibutuhkan. Kita mendapatkan benefit, tapi kita juga tahu it's safe for you, tidak berlebihan. Berapa banyak sih yang harus dikonsumsi two soft gels? Ya, how do I know it's two soft gel? Itu ada 56. 56 ini kan untuk 1 bulan, 28 hari. So, 2. Definitely kalau Anda sudah punya masalah dengan kardiovaskular, kondisi kardiovaskular dengan penyakit jantung koroner, not only jantung koroner, semua kondisi yang sudah membuat Anda harus mengkonsumsi obat-obatan secara continuously, please konsumsi ini produk ini dengan konsultasi terlebih dahulu, ya, karena sometimes ada medikasi yang punya interaksi aneh. Ya, we don't know. Yang tahu siapa? Bukan Ernie, bukan saya, bukan USANA. Yang tahu siapa? Dokter Anda, ya. So please be very careful dengan mereka yang sudah mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokternya, ya. Jadi if you are pregnant, again, bukannya berbahaya, hanya komposisinya, hanya jumlahnya yang mungkin kita harus adjust. Karena pregnancy itu juga merubah fungsi tubuh. Ya, so we have to be very careful. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah, please, definitely you have to consult terlebih dahulu. Mereka yang sudah terdiagnosa dengan diabetes tipe 2, definitely please komunikasikan dulu, ya. Jadi we have the best product. So kenapa kok belum dioptimalkan? Ya, kan sayang. Ya, I think life is so precious gitu ya. Kalau saya bicara life is precious, it can end anytime. It definitely can. Saya itu hari ini kehilangan satu teman saya. Ya, jadi usianya lebih muda dari saya. So, saya dapat kabar tadi pagi, jam 2 pagi, she pass away, gitu. Saya tanya, tadi pagi, jam 9, saya ketemu dokternya, saya tanya, what happened? Terus dia cuma bilang, at the moment, ada infeksi, yes, tapi ya udah, jantungnya berhenti aja. Up until now not clear juga gitu what makes it stop. Tapi itu membuat saya berpikir gila ya, hidup itu is very
Misterius. sementara, very mysterious, very sementara. Dan yang kedua adalah badan kita tuh luar biasa loh. Teman saya ini masuk rumah sakit dengan infeksi itu dia nggak ngerasa sakit sama sekali. She lives like nothing happened, like she was so normal, nggak merasa sakit, nggak merasa. Itu artinya apa? Tubuh kita tuh punya kemampuan untuk meredam kerusakan. Can you imagine kalau kita tidak menjaga bahwa sudah ada kerusakan nih sebetulnya, sudah ada ini, tapi kita nggak ngerasa. Karena tubuh kita tuh memang pinter banget menyelubunginya seakan-akan nothing happen. Tidak ada gejala yang muncul ke permukaan. So yeah, it definitely very, very, very precious gitu. Apa sih artinya dengan investasi yang tidak seberapa untuk make sure everything works well? Make sure that it is protected. Karena sometimes kita nggak dapat signalnya, we don't get the sign. Kita selalu mengatakan, well, Tuhan bekerja secara misterius, that's true. Ya kalau udah waktunya gitu. Tapi Tuhan juga akan bilang, well, you don't try your heart. Kamu juga udah gua kasih hidup, udah gua kasih badan yang sehat, tapi lu juga nggak jaga gitu. Gitu. Yes, I will give you the best gitu, tapi you also have to make an effort to protect it gitu. Kamu kan udah dikasih berkahnya, ya dijaga dong berkahnya gitu ya. So itu yang membuat saya merasa semakin pentingnya saya berkolaborasi dengan produk yang bisa mensupport belief itu bahwa we need help. Dan dari skop kecilnya saya sebagai ahli gizi, saya melihat banyak orang yang membutuhkan bantuan untuk memproteksi tubuhnya dengan hal sesederhana mengkonsumsi suplementasi yang baik dan benar. Ya, so definitely, please pay attention dengan si coenzyme Q10 ini, dengan CoQ10. Ya, jangan dilihat sepandang sebelah mata. This is the key. This is super important. As much as possible, please take your CoQ10 routinely, religiously. Karena kita perlu proteksi jantung kita, pusat susunan syaraf kita perlu proteksi semuanya because that's how we live. Gitu? Oke? That's it. Mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, yes. Ada nih pasti Bu En. Nah, Yusana Family itu dia tadi sharing dari Bu Emilia ya. Deep condolence Bu Em tadi atas pasangannya. Nah itu memang benar sih. Kalau ngomong umur tuh misterius banget. Ya, tapi salah satu yang bisa memang tadi ya, salah satunya kadang-kadang selain kita ngomongin umur atau ajal, which is itu nobody knows that gitu Bu ya. Tapi salah satu yang paling sangat mempengaruhi juga adalah bagaimana saat kualitas hidup kita masing-masing. Nah ini tentu akan sangat mempengaruhi itu juga Bapak Ibu. Kita semua pengen, maksudnya saya juga kalau ngeliat Bu Em, wah saya pengennya kalau pas kayak Bu Em, walaupun umur 53 tuh badannya singset, bagus, and you can go anywhere, you can eat anything without any restriction. Maksudnya saya ngeliat Bu Em tuh, wah gila, enjoy banget ya hidupnya gitu ya. Yusana Family maksudnya, karena itu saya jadi teringat cerita Bu Em yang motivasinya jadi nutrisionis ya, salah satunya memang because you love to eat ya kan. I love to eat, I love food. Dan karena kalau kita bisa lihat nih Bapak Ibu, kita tuh kadang-kadang kalau umurnya udah, ya saya juga udah mulai merasakan itu ya, dan which is emang beda banget kalau Bapak Ibu udah kepala 3 ke atas, apalagi kepala 4, kepala 5, itu emang beda sih metabolisme tubuhnya gitu ya Bapak Ibu ya. And memang harus lebih effort loh, ekstra untuk ngejaga gitu. Saya experience itu dan saya kadang-kadang ngomong sama teman-teman, kalian merasa nggak sih gitu kan, atau sama adik kelas, ya beneran loh, rugi loh. Kalau nggak dijaga tuh lebih awal tuh sebenarnya rugi banget. Yes. Apalagi kalau Bapak Ibu gitu tadi ya, maksudnya as simple as kita rutin suplementasi, karena memang benar sih Bu. Kalau saya personally setelah saya setelah saya mengenali Yusana, terus saya pelajari lah gitu Bu ya, produknya gitu, dan saya rasakan sendiri benefitnya. Saya selalu ngomong tuh, produk favorit saya kalau orang ditanya ya lain memang penting saya konsumsi juga, rutin juga gitu. Tapi saya
ya nggak akan pernah saya lupa. Atau kan kadang-kadang Bu ya namanya ada beberapa variasi, ini harus nih gitu kan. Contoh kayak Bu M kadang naruh Prokosa di dekat tempat tidur misalnya gitu Bu ya. Nah, kalau saya itu Bapak Ibu yang sangat ya tadi ya biar energi apa namanya semangatnya itu tadi loh setiap hari mau Zoom jam berapapun mau acara apapun semangat ya salah satu yang membantu itu si Kokinon ini gitu. Makanya kalau buat saya personally ya memang terasa ya benefitnya kalau kita rutin konsumsi itu terasa. Paling di sini yang saya ingin tekankan informasikan kepada Bapak Ibu, kenapa saya cantumkan di sini nih Bapak Ibu ya, ini Anda bisa baca juga sebetulnya di kemasan di sana gitu, which is di sana tuh kita very transparan gitu ya, tidak ada yang kita tutup-tutupin. That's why I love this company also, the product also gitu ya. Tapi Bapak Ibu jangan langsung aduh, misalnya nawarin ke orang baru dan dia memang nggak ada masalah kesehatan yang serius atau bagaimana, terus Bapak Ibu takut gitu ya ngerekomendasiin ini efek samping menyebabkan sakit kepala, pusing, kan kalimatnya dapat ya Bapak Ibu ya. Saya literally nggak ada reaksi ini, saya minum pertama kali I have nothing ini yang efek samping, side effect ya kan, tadi juga dari Mayo Clinic with a few side effect, berarti kan memang sometimes ada tapi itu pun nggak long term Bapak, itu lebih ke proses adjustment. Cuman tadi udah ditekankan berulang kali juga oleh Bu M kalau Bapak Ibu, because this is a very strong product loh ya. Nah, buat orang yang sudah punya penyakit tertentu atau kondisi-kondisi medis tertentu, kenapa harus tanya dokternya ya? Karena dokternya yang paling tahu kondisi Bapak Ibu gitu kan, kondisi pasiennya masing-masing. Walaupun sama-sama penyakit diabetes kan belum tentu keparahannya sama. Nggak berarti semua orang dilarang, orang diabetes dilarang minum kokinon, enggak juga. Ada yang malah dokternya ngerekomendit ya Bu ya gitu. After dia lihat medicationnya, oh buat Bapak nggak apa-apa gitu. Makanya tanya aja dokternya gitu ya. Jadi biarin dokter bekerja gitu ya sesuai dengan profesi mereka. Jangan Bapak Ibu yang mukir, pusing sendiri, terus khawatir sendiri, terus nggak ngerekomendasi sayang gitu ya. Jadi pastikan rekomendasikan dulu dan make sure mereka konsultasi gitu ya. Minumnya ya setelah konsultasi dulu gitu. Oke, Bapak Ibu semua. Oke, nah ini udah muncul banyak pertanyaan nih Bu M. Ya. Oke, tapi sebelum itu saya mau ada kabar baik, mengingatkan kabar baik nih Bu M nih. Nih Yusana lagi, memang karena tadi Bu M, kita pengen sekali orang di awal tahun ini udah mulai fokus, salah satunya adalah coenzim Q10, which is tadi gue juga mengatakan ini jarang nih, memang jarang banget. Saya juga mengakui, ini baru dua kali kayaknya Bu. Last year kita ada bahas ini topik gitu ya dengan beda speaker tapi cuma sekali juga. Itu pun kayak introduction singkat. Ini pun kita pengen menekankan kembali ya biar coenzim Q10 ini bisa se-famous vitamin C gitu loh Bapak Ibu ya. Vitamin C kayaknya udah nggak usah dimention pun orang udah ngerti gitu loh kan istilahnya. True. Oh ya, pokoknya apalagi pas zaman si COVID menyerang muka bumi ya. Vitamin C gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu mulu yang dibahas, padahal buat imunitas nggak cuma itu, ini pun sangat membantu loh Bapak Ibu. Kalau menurut saya vitamin C alternatifnya banyak. Ya benar. Ya, kalau kita bicara mengenai, kalau gue harus milih nih, mana yang lebih penting? Saya sih sebetulnya nggak mau kasih memberi label gitu ya. Oh vitamin ini lebih penting daripada yang ini. Tapi spesifiknya untuk coenzim Q10, saya harus kasih label bahwa ini adalah critically penting. Karena nggak ada juga yang bisa gantiin. Nggak ada juga di sumber makanan itu susah banget dan fungsinya terlalu penting untuk kita ignore. Yes. Bener banget Bu. Nah ini ada yang nanya nih Bu M. Bu M. Nah kokinon ini sebaiknya kalau mau direkomendasikan bisa nggak ya? Mulai usianya tuh paling muda berapa? Dan beliau sekalian, saya coba beri ke konon ke anak saya. Anaknya udah usia 21 tahun. Tapi dia mengalami diare cukup hebat semalaman seminggu sejak minum kokinon. Oh, oke. Pas dia stop kokinonnya awet. Jarang saya dengar efek. Jadi gini, kalau untuk menjawab pertanyaan itu yang pertama usia berapa? Oke, gini. 21 yang ini Bu. Kalau anak-anak Anda mengkonsumsi makanan balance, seimbang, sesuai dengan kebutuhannya, dan karena anak-anak usia obviously masih muda dan tubuhnya masih memproduksi sendiri coenzim Q10, I don't see the needs untuk di usia di bawah
pubertas tuh, bahkan pubertas pun juga masih belum perlu gitu ya. Betul. Jadi biasanya saya rekomendasikan di usia dewasa muda. So, beyond the age of 20, di mana kita udah tahu lah gaya hidupnya, stress levelnya, pilihan makanannya, dan the fact is usianya sudah di atas 20, that is a good timing to introduce gitu coenzyme Q10 ya, CoQ10 ya. Nah, kaitannya dengan diare dan lain sebagainya sebetulnya seperti yang tadi Erni bilang, saya nggak melihat kaitannya. Apakah ada sesuatu yang dilakukan atau dikonsumsi bersamaan? Tapi yang dominan teringat adalah coenzyme Q10 karena itu adalah keputusan yang berbeda gitu ya, yang tidak lumrah dikerjakan oleh masyarakat awam kebanyakan mengkonsumsi CoQ10. So perhaps kalau dikatakan apakah ada alergi tertentu dengan bahan bakunya, dengan soft gelnya, so it's not coenzyme Q10-nya, tapi pendampingnya, dan could be juga something else yang justru tidak ada kaitannya dengan CoQ10 sama sekali, tapi kebetulan terjadi di saat yang berbarengan. Ya, ingat semua suplementasi Bapak Ibu dikonsumsi sesudah makan. Itu juga yang saya perlu tekankan berkali-kali. Jangan perut kosong, ya. So dan dianjurkan untuk dikonsumsi dua soft gel itu, kalau bisa tidak 2 soft gel sekaligus gitu ya. Satu sambil makan siang, satu habis makan malam gitu ya. So again, I don't see the connection dengan diare, to be honest with you. Kita harus pelajari lagi lebih lanjut supaya kita tidak salah menyarankan. Tapi kalau untuk usia, I think 2021 it should be a safe place to start CoQ10. Ya, dan memang udah dibutuhkan. Sebelumnya safe sih, tapi mungkin belum dibutuhkan. Nah, menyambung nih Bu. Anaknya kebetulan ini beda orang Bu ya, beda orang. Bukan yang tadi. Ini ada atlet mungkin kenalan beliau umur 18 tahun atletnya. Apakah sudah bisa nih kalau atlet Bu dianjurkan CoQ10? Oh yes. Jawabannya yes. Oh ya. Oh yes berarti Bu ya kalau atlet ya. Kalau atlet beda cerita. Karena gaya hidupnya atlet beda banget dengan orang rata-rata. Jadi even di usia sebelum 20 pun, karena gaya hidup atlet secara fisik jauh di atas rata-rata orang seusianya, definitely CoQ10 yes. Nah, minumnya ini menjelang tanding doang Bu atau rutin setiap hari nih? Every day. Gini, kita harus merubah pola pikir bahwa suplementasi itu insidental, kaget-kagetan. Menjelang pertandingan, menjelang ini, no. The definition of supplementation, the very best supplementation itu harus dikonsumsi on the daily basis. Ya, kenapa? Karena artinya kita mendapatkan level yang aman, tidak berlebihan, tidak ada ambang toksisitas, tidak mendekati ambang toksisitas every single day, sehingga konsentrasinya di dalam tubuh kita selalu konsisten. Kita memberi waktu untuk tubuh kita mengolah, menyerap, sehingga konsistensi itu ada di dalam darah. Ya, it's always available. It's always available for our cells. It's always available untuk energy production. So kalau ditanya, yes, pertanyaan ini berkaitan dengan CoQ10, tapi jawaban saya akan bisa diterapkan untuk semua suplementasi. Yang namanya supplementation is bit by bit every single day. Ya, peranan atau kita harus melihat supplementation seperti makanan. Kita kalau makan gimana? Tiap hari kan? Tiap hari pun 3 kali sehari gitu. Ya, tapi kita nggak pernah makan pas kerjaan makin berat aja baru kita makan. Pas ada event baru kita makan. No, we eat every day. Ya, karena jantung kita perlu berdetak every single day. Jantung kita berdetak latihan kan setiap hari. Yang namanya atlet itu kan latihan. Atlet saya, kalau kita lihat mikroperiodisasi dalam 1 minggu, paling 1 rest day, itu pun active rest. Artinya masih olahraga, tapi dengan intensitas yang rendah. Ya, so
apakah sebelum pertandingan aja? No. If you want to get the benefit of Kokyunon, every single day. Ya, Aldila pemain tenis kita yang disponsori oleh Yusana masuk tahun keberapa nih sekarang? Saya sangat thankful dengan Yusana. Udah lama Bu. Udah lama ya. Dia sekarang masuk ranking 36, which is the highest of any Indonesian tennis player. Wow, udah naik lagi berarti Bu ya? Naik lagi. Ya. So, salah satu yang kalau jadi produknya Aldila itu banyak banget. Betul. Ya. Jadi saya rancang. Nah, pagi minum ini, siang makan ini, malam makan ini. Semuanya dikonsumsi. Perbedaannya adalah pada saat menuju peak performance dikonsumsi lebih banyak. Jadi nggak ada tuh yang stop konsumsi. Nah, kamu kan lagi nggak bertanding, ini nggak usah dikonsumsi, ya nggak pernah. Everything is being consumed every single day. Dan enaknya Yusana itu memberikan kepada kita dosis yang very safe. Dan memang diperuntukkan untuk daily consumption. Ya. Jadi bahkan sebaliknya, kalau menuju beban latihan yang lebih berat, then they consume more. Iya, bisa dinaikin. Dia adjust dosisnya Bapak Ibu. Dia adjust. Karena tadi kan untuk peak performance, tapi kan itu kalau udah biasa lagi ya normal lagi. Balik lagi ya. Sesuai kebutuhan. Makanya tadi memang Yusana tuh dia safety first Bapak Ibu ya. Saya jadi ingat iklan K3 tuh. Kesehatan keselamatan kerja kan safety first. Yusana bener Bapak Ibu, makanya risetnya nggak ada yang bentar-bentar gitu ya, risetnya banyak, lama lagi gitu. Kadang kita aja dari yang maksudnya di market ya, di market cabang, aduh, sabar keluar gitu ya kan. Ya, we have to make sure itu. Soalnya harus approval Dokter Maron tuh. Kalau kata cerita Dokter Robsinot, it's very hard kata dia. Yang paling susah untuk dapat approval dibandingkan. Jadi karena ngelewatin foundernya Yusana dulu nih Bapak Ibu, walaupun dia sudah emeritus ya sekarang, chairman emeritus. Oke. Nah ini ada juga nih, ini udah dijawab sama Bu M tadi. Waktu yang paling bagus minum Kokyunon pagi atau malam? Pagi bisa, siang bisa Bapak Ibu. Kalau sebetulnya kalau ini memang beda-beda, orang tuh kadang-kadang ada kepikiran, saya kalau konsumsinya malam nanti saya nggak bisa tidur. Sebenarnya tergantung orang nih Bapak Ibu ya. Saya minumnya malam kalau saya jujur Bapak Ibu. Saya malam minum, pagi minum juga. Buat saya memang nggak karena buat saya nggak menganggapnya ini sebagai seperti sesuatu kayak apa namanya itu kayak yang kopi, bukan macam seperti itu cara kerjanya Bapak Ibu ya. Walaupun memang dia ngebantu produksi energi gitu ya, tapi cara kerjanya kan something different, bukan macam kafein gitu loh Bapak Ibu. Jadi, tapi memang saya banyak denger ya cerita gitu kan. Tapi unik juga tuh, abang saya tuh Bapak, waktu saya pulang kampung nih Bu M. Jadi dia kan pengen minum nih, nyobain semua. Terus dia nanya, saya minumnya gimana? Udah ikutin aja kalau aku minum Kak gitu kan. Terus dia ikutin. Gue ngikutin elu ya, minum Kokyunon malam-malam. Kenapa gue kagak bisa? Terus, dia jadi pagi-pagi tuh dia ceramah dia, Bu. Gue kagak bisa tidur dari tadi malam kata dia gitu. Mungkin karena lu pertama kali. Emang kalau lu kenapa bisa pules kata dia gitu. Ya kalau buat saya kan emang itu buat energi seluruh tubuh udah. Mungkin adaptasi itu tadi Bapak Ibu ya. Cuman ya bukan kayak tadi ya. Jadi kayak cuman sehari itu aja. Besoknya cuman saya bilang ya udah kalau baru pertama kali minum pagi siang deh yang banyak activity. Malam minumnya Magne Kali itu. Enak dan nyenyak tidurnya. Iya, bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi pagi siang nih Bu Emma nih yang bertanya, pagi siang bisa banget ya. Kecuali Ibu mungkin ya kayak tadi gitu ya, aktivitinya kalau saya soalnya macam kalong ini. Pengen banget bisa kayak Bu M. Tidur tuh teratur tuh ya. Saya kalau kita keluar kota bareng tuh, kalau lihat aduh Bu M tidurnya udah teratur banget gitu. Karena itu mempengaruhi loh tidur juga tuh Bapak Ibu. Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Oke. Ini. Tadi ada pertanyaan bagus tuh yang tadi saya sekelibat ngeliat tuh Erni yang bertanya raw almond kan poisonous ya gitu. Yes. Ya. Oke, itu saya harus klarifikasi. Konteks raw almond yang ada di market itu sebetulnya almond yang sudah dipasteurisasi. Ya.
Jadi kalau kita bicara mengenai proses pasteurisasi, sudah terekspos dengan panas, komponen yang mempunyai kemampuan untuk mengganggu fungsi di dalam tubuh yang masuk dalam kategori poison, dengan proses pasteurisasi itu sudah dinonaktifkan. So yang namanya raw almond itu bukan raw almond yang dari pohon. Ya, jadi raw almond yang ada di market is basically pasteurized almond, tapi belum diproses yang lainnya, belum di roasting, belum dan lain sebagainya. But that is a very good reminder and comment. Kenapa? Karena untuk saya, I know right away automatically is pasteurized almond. Tapi kan tidak umum masyarakat mengerti bahwa almond mentah yang ada di pasaran is actually pasteurized already. Ya, so that is a very good statement. It's a very good catch untuk lebih menjelaskan what is it yang di-considered sebagai raw almond. Ya, thank you so much. Yes, tadi. Luar biasa. Ya. Good question nih, Mbak ya. Ya. Jadi not literally raw kayak literally raw ya Bu ya kalau yang sekarang di pasaran gitu ya. Tapi lebih almond yang belum diproses seperti di roasting, di fried, di segala macam lah almond yang kita lihat di dalam bentuk kalengan itu kan udah di roasting, udah disangrai, digoreng, whatever ya. Tapi yang kita sebut dengan raw almond itu sebetulnya sudah dipasteurisasi. So obviously kontak dengan panas itu sudah menonaktifkan a little bit of toxic komponen yang ada di dalam biji almond itu sendiri. So it is safe. Oke, nggak usah khawatir, baik ya. Tapi ingat jangan kebanyakan juga. Oh ya, sesuatu yang berlebihan tidak dianjurkan memang. Kalau kebanyakan satu gendut, kedua bangkrut. Iya, mahal soalnya. Itu cemilan high class itu ya Bapak Ibu ya, tapi sehat. Makanya kenapa sebetulnya kalau kita ngemil Bu ya, kayak saya ingat cerita Bu Emma waktu itu udah di portioning kan Bu. Udah diambil porsinya. Jadi jangan satu jar itu jangan langsung ditaruh di samping terus kita nonton. Mindless eating harus dikurangin ya. Ya, gitu ya. Benar-benar. Jadi mindless eating itu adalah otomatis tuh motorik. Iya. Tangan masuk ke dalam toples, masuk ke mulut, masuk ke toples, masuk ke mulut. Iya. Ya, so be mindful. Nutrition is about mindful eating also. Ernie tahu persis, saya tuh tidak pernah mengatakan ini makanan jelek, ini makanan bagus. Yang kita selalu menekankan adalah ini makanan yang kita harus perjarang. Ini makanan yang kita harus persering. Ini makanan yang kuantitasnya kita harus kurangi. Ini makanan yang kuantitasnya kita harus tambahkan. So really akan ada waktunya di mana makan tempe mendoan it's okay. Enak. Ya, tapi kalau Anda tiap hari makan nasi pakai tempe mendoan, that's an issue gitu. Balance is not there, ya. So, yes. Yes. Okay. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu Em. Nah, ini beliau punya cucunya tuh aktif sebagai pemain basket. Usianya range-nya 14 sampai 16 tahun. Sekarang beliau merekomendasikan minum suplemen Usana yang Super 5 itu berarti Selsensial, Biomega, Magnekaldi, Profavanool C, kemudian Kokinon, plus ditambah Proposa. Apakah itu sudah tepat, Bu Em? Atau masih ada yang harus ditambahkan atau udah cukup? Umur berapa tadi, Ernie? 14 sampai 16 tahun, Bu. Oke. Jawabannya kalau untuk ragamnya, definitely that is enough, ya. In terms of jumlahnya, kita harus melihat juga intensitas latihannya. Ya, so jadi gini, apa yang saya rekomendasikan untuk atlet profesional yang saya tahu persis intensitas latihan, durasi latihan, volume latihan yang bergejolak, bahkan periode fasenya bisa beda-beda juga nih. Ada fase pre-season, fase development, fase competition, fase which fase. Ini yang akan menentukan dosisnya. Nah, unfortunately saya nggak bisa ngomong merekomendasi specifically karena I have to also understand pola makannya seperti apa. Ya, tapi in terms of jenis, definitely udah ke cover. Mikronutrisinya udah masuk. Kemudian antiinflamasinya sudah masuk. Ya,
kemudian untuk memproteksi cells superoksidannya juga udah masuk. Kemudian untuk persendiannya juga udah ke cover. Ya, untuk immune sistemnya juga udah ke cover. So in terms of jenisnya, I think spot on, very good. Wah, oke. Oh, ini sering nih pertanyaan ini. Ini buat saya nih kebetulan, tapi Bu M bisa nambahin, Bu M. Ini kalau di luar negeri Kokinon, ya benar sih, di luar negeri kita di US atau negara-negara lain yang lebih mudah tentu registrasinya Bapak Ibu ya. Kokinon itu ada yang udah sampai 100 mg ya. Kalau kita di Indonesia kan Kokinon 30. Ya. Apakah cukup kita hanya minum 2? Berarti kan kalau 2 sehari itu dosis 60 mg gitu. Bu M dulu deh, Bu M dulu. Kalau menurut saya it's a good start. Iya. Ya, compare dari asupan dari makanan yang mungkin paling banter kita dapat 10. Ya, untuk dari 10 naik kelas ke 60, that is a good start. Nah, ingat market di Amerika, market di Eropa itu udah kita sebut dengan mature market. Ya, mereka udah biasa dengan asupan segini gitu. Dan dengan intensitas dan beban latihan yang mereka, I have to admit, atlet-atlet saya yang di US itu latihannya in terms of volume dan intensitas masih di atas atlet nasional Indonesia gitu ya. Dan bentuk tubuhnya juga tubuhnya yang besar. So definitely 100 makes so much more sense untuk market-market yang mature seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah 60 cukup? Dibandingkan dengan selama ini yang kita konsumsi last time, definitely cukup banget. Let's just stay di situ dulu, gitu ya. Jadi ya apakah 100 akan lebih baik? Well, kita lihat nanti karena definitely again Kokunon ini adalah salah satu nutrisi yang recommended dietary allowance-nya juga masih bergerak. Iya. Ya. So, belum ada benchmark yang saklek seperti vitamin C. Vitamin C minimum 60 mg. Kalau wanita hamil naik ke 90 mg, minimum loh. Ya. Batas safe untuk estimation safe untuk daily intake-nya, misalnya tidak lebih dari 500 mg. Vitamin C udah jelas. Vitamin B kompleks juga udah jelas. Zat besi juga udah jelas. So, those are nutrisi yang based on research udah proven again and again and again and again. Tadi yang Ernie udah mention bahwa kalau kita bicara mengenai nutrisi, kesehatan, specifically, itu harus berbasis literatur studi yang dilakukan dekade. Ya. Jadi studi yang dilakukan berulang-ulang oleh orang yang berbeda-beda, institusi yang berbeda-beda menghasilkan hasil yang sama, result yang sama. Untuk coenzim Q10 itu sendiri sebetulnya belum ada angka ininya gitu, angkanya gitu ya. Yang kita lihat adalah by observasi. So far adalah observation methodology untuk mendapatkan angka yang safe untuk dikonsumsi. Tapi definitely seperti nutrisi-nutrisi yang lain juga akan ditentukan oleh struktur tubuhnya, seberapa besar secara fisik. Ya. So that also one of the measurement-nya. Ya, jadi definitely cukup banget. Cukup banget. Nah, itu saya ingin menambahkan ini juga, Bu ya. Nah, USANA tuh biasanya memang kalau Bapak Ibu ya, USANA tuh dia kalau saya perhatikan nih stylenya ya. Dulu USANA Family kan ketahui kita sekarang punya produknya Cell Essential kan. Sebelumnya kan itu versi upgrade-an dari Essential. Kalau USANA memutuskan yang esensial tidak diproduksi kembali ya karena memang dengan Cell Essential sudah cukup. Nah, kenapa Kokinon 30 masih dipertahankan sampai sekarang? Karena tadi udah dari dijelaskan oleh Bu M, which is ya kita punya market yang very totally sangat variasi, 24 negara. Bapak Ibu ya, ada orang masyarakat ya tadi boro-boro dapet 60 ya, dapat 10 mg aja Kokinon aja susah kayaknya gitu. Nah, jadi tapi dari market tadi yang udah sangat advance ya kayak kalau ngomong US tuh kalau saya perhatiin saintis, kalau saya ngundang saintis nih Bu M, saintisnya USANA kalau edukasi gitu kan.
gitu. Which is mereka tuh karena terbiasa ngedukasi orang-orang yang udah sangat aware juga sama kesehatan, Bu, ya gitu. Ya. Jadi mereka tuh selalu ya kalau Bapak Ibu bertanya, kalau bertanya sama saya sama Bu M, ya jujur aja kalau mau nanya sesuatu kepastian kadang sama kita tuh masih dikasih jawaban tuh masih enak gitu, Bu. Kalau Yes. sama saintis di sana, ya make sure to ask your doctor. Itu pasti kalimatnya Bapak Ibu. Pasti. Make sure to ask your doctor. We are not medicine. Pasti jawabannya kayak gitu Bapak Ibu. Betul. Dan saya udah nanyain semua saintis di sana dan variatif gitu ya, maksudnya beberapa orang, mereka punya produk yang mereka minum pun itu sangat ini banget. Ya, I choose based on my needs gitu kan, Ya. berdasarkan kebutuhannya gitu Bapak Ibu. Dan itu bisa berubah, bisa ada memang produk-produk dasar yang dia minum, ada yang dia tambahin ini gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang harus caklek, harus wah pokoknya saya harus minum ini semuanya segala macam, bukan ya gitu Bu M ya gitu. Tapi ada tentu kayak yang ini nih, contoh kokinon ini kan tadi udah dikatakan susah Bapak Ibu kalau mau dari makanan, mau berdarah-darah, mau bebakul-bakul makannya gitu ya. Ya. Masalahnya kita juga nggak sanggup badannya gitu, yang ada Badannya nggak sanggup, jatuhnya lebih mahal juga sih Erni. iya, red meat terus Bu, ya tekor juga Bu kantongnya gitu kan. Belum dapat tambahan bonus-bonus tadi ya, kolesterolnya, saturated fat-nya segala macam. Aduh. Jadi cari kenapa kalau ada cara yang praktis, kenapa milih cara yang ribet, kalau saya sih gitu Bu M ya. Ya, true. Oke. Jadi nggak perlu sedih ya Bapak Ibu ya. Ya semoga Indonesia bisa secepatnya masuk juga produknya. Jadi Bapak Ibu bisa opsi punya itu juga. Oke. Oh, ini saya mungkin nanya ke Bu M. Ya. Bu M ini beliau mungkin nanya, ada customer minum kokinon Magne Kaldi katanya, Ya. tapi katanya perutnya sakit atau nyeri hebat setiap kali minum. Apakah pernah ada case seperti ini sebelumnya? Sekarang ini Magne Kaldi di stop dulu dan tetap minum kokinon. Nah, habis itu gimana Bu? Pas sudah di stop? Gini, again ini pertanyaan yang saya tidak bisa jawab karena tidak tahu persis background-nya apa. Ya, jadi gini, circumstances itu penting untuk saya bisa menentukan ini kenapa nih gitu. Apakah karena perutnya kosong? Ya. Apakah karena dia punya gangguan pencernaan to begin with? Ya. Ya. Apakah kemudian dia dikombinasi dengan mengkonsumsi misalnya minuman yang berkafein? Yes. Ya, yang juga aggravate ininya perutnya mulus. Yes. Kita berhati-hatilah dengan berkomen atau menjawab pertanyaan yang kita nggak tahu konteksnya. Jadi mungkin saya bisa tahu lebih banyak dulu sebelum saya bisa jawab. Iya, benar Bu. Ini soalnya masih general banget Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu juga nanya nih kadang ke tim CS di sana gitu, which is tentu pertanyaannya kalau udah pertanyaan seperti ini gitu kan pasti dipas ke saya gitu. Dan ujung-ujungnya saya akan menanyakan kembali, Bu, ini usianya berapa, cara makannya, ada punya penyakit tertentu nggak, apakah ada pantangan nggak gitu ya. Ya. Jadi karena waktu itu Bu M ini saya sampai sekarang masih ingat loh nih orang Bu M ya, karena saking uniknya gitu Bu. Dia tuh punya penyakit, I don't know the diagnosis penyakitnya itu apa gitu, dia penyakit jantung, tapi saking parahnya tuh dia Bu nggak boleh minum produk-produk. Jadi dia udah membatasi asupan kalsium tuh udah nggak boleh Bu. Which is kalau usianya dia gangguan mungkin belum advance banget, I don't know, ini very unik gitu Bu ya. Dia juga nggak tahu, saya nggak tahu Mbak istilahnya apa. Saya cuma tahunya pokoknya penyakit jantung Ya. gitu. Dia tuh sampai bilang dia udah pembatasan kalsium, tidak boleh mengkonsumsi, pokoknya dari jalur suplementasi Bu ya. Dari jalur suplementasi itu dokternya sudah tidak boleh mengizinkan pokoknya turunan kolagen dan pokoknya kolagen dan turunannya, pokoknya yang ada mirip-mirip gitu Bu strukturnya gitu kan. Saya bilang lah Yusana tuh dari dari produk-produknya tuh mostly hampir semuanya ada kalsiumnya. Saya bilang gitu, yang buat jantung ya Bu ya, yang buat jantung spesifiknya.
Terus Ya. kita kapsulnya juga tuh dari gelatinnya. Saya tentu jadi lebih hati-hati kan Bu gitu kan. Correct. Wah, tapi saya kasih habis itu kalau saya ngeliat sekilas ini nggak ada yang bisa direkomendasikan untuk ibu untuk kondisi sekarang gitu. Itu karena saya selalu nanyain Bu, ada pantangan nggak dari dokternya gitu kan. Correct. Correct. Nah, buat Bapak Ibu semua kan pusing tuh Bu mau jawab kayak gitu. Ya. Makanya kenapa kita sediakan nih kan produk label itu Bapak Ibu bisa download di The Hub. Ya kan nggak mungkin langsung produknya Bapak Ibu kirim ke rumahnya kan. Produk labelnya tuh kemasannya itu fotonya itu bisa di-download Bapak Ibu atau minta ke tim CS. Nah, itu nanti dikirimin Bu ke WhatsApp dulu atau kemana lah Telegram. Minta mereka tanya ke dokternya. Nanti kan dokternya baca nih komposisinya apa in detail. Oh ini emang nggak cocok nih buat dia daripada Bapak Ibu pusing sendiri. Gitu Ya. kan yang punya Betul. kapasitasnya si dokternya nih. Unik Betul. loh gitu Bapak Ibu. Betul. Saya baru kali itu loh ya. Wah, makanya unik-unik lah manusia di dunia ini ya. Makanya kita nggak boleh generalisir, jangan-jangan, wah penyakit jantung, udah pasti bisa nih. Pokoknya yang kardiovaskuler gitu jangan. Kardiovaskular itu banyak banget jenisnya. Iya, oke. Nah, oh ini ada yang nanya nih. Bu, ini banyak yang nanya tentang sport nih, Bu. Ini kayaknya banyak fans antusias sport ini nih, Bu. Bu M, secara umum kalau untuk olahraga running and cycling, Ya. yang ideal sebaiknya dikonsumsi nih kokinon ini Bu sebelum atau sesudah sport nih Bu ya. It doesn't matter. Doesn't Konteksnya matter. nggak sama sekali doesn't matter. Apalagi gini, pada saat kita sudah menggunakan kokinon sebagai sebuah kebiasaan, like a habit, it doesn't really matter mau dimakannya kapan, sebelum atau sesudah. Ya, jadi tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Karena again, coenzyme Q10 pada saat dikonsumsi produksi energi kan nggak dadakan. Ya, coenzyme Q10 itu dibutuhkan untuk selalu konsentrasinya konsisten di dalam aliran darah. So anytime kita jadi supply itu harus konsisten, bukan supply fluktuasi naik turun. Gitu ya. Kalau gini, listrik di rumah kan supply-nya konsisten tuh dari PLN. Iya. Tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Enggak. So that is also yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Energy production itu kan harus konsisten. Betul. Ya, memang akan ada saatnya di mana energi dibutuhkan berlebihan. Ya. Karena kita aktivitas fisik dan lain sebagainya. Tapi ingat, tubuh kita juga dilatih untuk men-storage energi ini. Energi ini di-store-nya dalam bentuk apa? Untuk energi yang right away dalam bentuk ATP ini diproduksi di store di dalam otot misalnya, ya. Kemudian di store di dalam lever misalnya. Tapi kan untuk energi ini digunakan harus ada supply baru. Energi digunakan harus ada supply baru. That means si coenzyme Q10-nya it has to be consistently present. Ya. Ya, jadi bukan kalau saya makan sebelum bertani beda dengan protein powder. Kalau protein I can understand protein dimakan yang mana nih, pre-exercise, post-exercise. Protein lokasinya yang paling ideal jenis protein tertentu adalah post-exercise within 45 minutes. Kalau kita bicara makronutrisi, ya karena dia sumber energi, dia adalah bahan bakarnya. Kalau kita bicara kokinon itu lebih banyak fungsi penopang, fungsi yang membuat organ kita bisa memproduksi energi. Ya, so fungsinya beda, gitu. Jadi tidak ada kondisi atau tidak ada lokasi yang membuat mana yang lebih baik sesudah atau sebelum. Ya, yang pasti coenzyme Q10 itu harus dikonsumsi secara rutin dan untuk mencegah dampak negatif dari sensitivitas pencernaan selalu sesudah makan. That's it. Aturannya. Ya. Jadi nggak akan membedakan sebelum dan sesudahnya. Oke. Makanya kenapa kalau suplemen di sana tuh Bapak Ibu dari saintis kita juga selalu nganjurin, Bu M juga tadi udah info, kenapa disebar. Jadi kayak kalau disuruh minum 2 kali sehari juga jangan digabung langsung di pagi. Bagusnya disebar ya pagi siang atau siang malam. Bapak Ibu silakan atur sendirilah adjustment. Jadi jangan semua dirangkap, yes saya soalnya gampang pelupa, jadi minum pagi aja semua. Itu sometimes kadang-kadang ada juga ya dari beberapa
apa namanya, upset membuat perut kita tuh jadi ini karena too much gitu loh, Yeah, of yang course, masuk at the of same course, time. of course. Ya, Mm-mm. jadi ingat loh, suplementasi itu kan konsentrat ya, Iya. terkonsentrasi. Bayangin gitu kalau kita bicara mengenai Propanol C gitu, ada katakanlah 90 mg vitamin C, that's equal dengan vitamin C yang ada dari 4 jeruk gitu. Mm-mm. Jadi kita makan, bayangin gini ya, kalau kita bicara di Propanol C, kemudian masing-masing ingredient Propanol C itu dalam bentuk makanannya, dan itu Iya. dimakan kalau 3 tablet, tiga-tiganya dimakan berbarengan, berapa banyak yang harus kita konsumsi dengan konsentrasi seperti itu, pasti akan mengganggu fungsi pencernaan. Mm-mm. Makanya Makanya, kenapa bagusnya dipisah, disebar-sebar gitu Bu ya. exactly, makanya kadang-kadang kalau kita lihat di cara penggunaan suplementasi, di situ dituliskan 3 kali sehari 1 soft gel, atau Iya. 2 kali sehari 1 soft gel. There is a reason. Jadi kalau misalnya, aduh, gue takut lupa, gue makan semuanya ya. Jadi Propanol C 2, kemudian Propanol C, Coquinon 2, kemudian Propanol C berapa, kemudian Procosa berapa, at the end, in the beginning, sekali makan gebrok gitu ya, 30 gitu, 40 gitu. I don't think that what Yusana meant you to do gitu ya. Please, 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 I know you believe, you trust, yes, Yusana the best, safe, semuanya di guarantee A, B, C, semuanya the scientist behind it is very solid. Tapi please also follow the rules, follow the regulation. Ya, I believe in Yusana product. Apakah saya akan mengkonsumsi 1 botol sehari? No, ya. Kalau jadi gini, nggak dibutuhin juga. misalnya gini, kan 1 tablet bagus, 2 tablet lebih bagus, 3 tablet apalagi? Ya udah gue makan 10. It doesn't work like that. Please be disiplin dengan aturan penggunaan. Nanti backfired loh. Backfired on who? On you gitu. Ya, I understand our excitement untuk membangun usahanya, membangun bisnisnya, mau memberi contoh. I understand all that. Tapi tidak dengan cara yang tidak dianjurkan oleh Yusana sendiri. Ya, karena apa? Bahaya loh kalau ada apa-apa dilakukan oleh orang yang tidak mengerti, kemudian Anda yang disalahkan, kemudian merembet ke Yusana yang disalahkan, kemudian oh my goodness, kita kan nggak mau itu terjadi. Ya, so please follow the rules, recommendation. Follow the recommendation, karena golden rules, anything that is good can be bad for you also kalau tidak dilakukan dengan benar. Yes, kalau ya makanya itu Bapak Ibu itu yang selalu juga kita tidak bosan-bosan mengingatkan. Kalau disuruh minumnya cuma 2, ya buat Bapak Ibu maintenance, kecuali nih Bapak Ibu ya punya sudah kondisi kesehatan tertentu, terus sudah ketemu ke dokter, terus dokternya nganjurin, Mbak atau Bu, Mas, Kak, minumnya yang ini ditambahin ya untuk sekarang pengobatan dan untuk recovery. Ya go ahead Bapak Ibu, itu kan memang dibutuhin, tapi pasti nggak semua varian tuh misalnya tuh ada. Yes. Dan nggak akan mungkin juga misalnya nih Biomega gitu ya. Wah, kalaupun saya punya jantung koroner, amit-amit gitu ya. Kalaupun saya inflamasi di mana-mana, asma misalnya atau imun sehingga DHA-nya penting. Itu pun akan ada batasan berapa banyak. Yes, mungkin lebih banyak, tapi tidak akan multiplikasinya tuh yang tadinya dia disuruh makan 2 jadi makan 25 gitu. Nggak mungkin. Ya, so be very careful. Ya, kalau Anda mendapatkan rekomendasi dari seseorang yang mengatakan Anda harus mengkonsumsi setengah botol gitu ya, cek to Yusana, call Ernie. Ya, make sure apakah itu dari Yusana, apakah itu rekomendasi, atau bahkan apakah itu berbahaya untuk kita. So please be very careful. Oke. Jadi cara pakai itu perlu ya Bapak Ibu ya.
Ini sesimpel kalau buat analoginya kayak ini kan Bu Em, misalnya kalau Bapak Ibu punya produk skincare, ini soalnya di luar gampang lihatnya. Kalau di dalam suplemen Bapak Ibu kadang nggak bisa ngeliat, nggak bisa ngebayangin. Kayak pakai skincare, ini produk udah didesain Bapak Ibu apa pembersih, Anda pakai buat pelembab, kira-kira nyambung nggak? Nah, itu aja sesimpel itu ya. Atau kayak pembersih, pembersih itu kan dianjurin 2 kali sehari. Bapak Ibu kalau pakainya cuma sekali sehari ya nggak maksimal juga, nah gitu loh maksudnya. Ya, Tapi kalau terlalu sering pakai pembersih bagus ya enggak bagus juga disuruh setiap kemana-mana, kapanpun sehari, pokoknya sering-sering cuci muka kan nggak gitu juga anjurannya Bapak Ibu. yang ada kulitnya ledeh nanti. Nah gitu ya. Jadi mau produk Celavive Creamy Foam Cleanser or what or Gentle Milk, tapi tetap cuma 2 kali sehari udah cukup. Ngapain lebih-lebih sih Bapak Ibu ya? Nggak Betul. se nggak segitunya banget di sana ya, biar Bapak Ibu beli apa produknya buat habis. Ya, no, Jangan enggak ya. that is not how we do it. Yes. Yes. Ya itu nggak recommended banget ya. Oh ini ada yang cerita nih, ini mungkin share pengalaman. Jadi kayak jadi buat dia yang olahraga kardio, setelah rutin konsumsi kokinon ini bisa bantu nurunin average heart rate-nya sampai 10 poin. Wah luar biasa. Pokoknya selama masih dalam range heart rate yang normal, teruskan Pak ya konsisten minumnya ya. Jangan cepat puas ya karena tadi long term ini tujuannya ya. It is Seperti long yang term. sudah diinfo Bu M. Ya. Oke. Nah, sepertinya ini kita last question deh Bu M. Ini saya sebetulnya banyak banget pertanyaannya nih saya perhatikan. Tapi kita pilih salah satu saja. Mana nih? Oh ini udah dijawab sama Bu M tadi ya. Kalau mau konsumsinya berapa dosis maksimal tadi udah dijawab sama Bu M. Ya, coenzym Q10 itu masih nggak ada angkanya, jadi nggak kayak vitamin D, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti ada konsumsi sebanyak-banyaknya juga ya. Kalau tubuh Anda nggak butuh ngapain, gitu ya. Ya. Budgetnya juga semakin mahal. Sure. It's not easy. Sepertinya sudah semua ya Bu ya. Kayaknya sudah ke cover. Oke, itu saja Bu M sesi kita malam hari ini. Thank you so much. Bu, I hope we meet soon. Iya, Saya kapan udah sih kita office ketemu? loh. Saya udah Udah di bosen nih office. online, Erni. Saya udah di office Bu, walaupun saya pakai baru ya masih recovery sih Bu ya kakinya. Soalnya saya juga pengen ketemu sama associate, kita harus bikin program yang seru nih 2023. Let's do something. Yes, benar-benar. Let's do something. And let's do it. Iya, karena kan udah offline lagi nih Bu, udah mulai banyak. Iya. Oke Bu, stay healthy terus Bu M. Thank you so much. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye. Bye. Oke. Misana Family, saya remind kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada sesi kita malam hari ini. Ini promonya sampai 21 Januari itu kapan ya? Pas hari ini ya? Imlek ya Bapak Ibu, apa 1 hari sebelum Imlek? 21 Januari itu Sabtu. Nah ini Bapak Ibu pastikan order. Ini tujuannya ya biar Imleknya juga ini ya, nggak lemes-lemesan. Sorry kok enggak. Jadi biar tetap optimal gitu kesehatannya. Karena banyak orang saat merayakan atau melakukan ibadah ya sesuai agamanya masing-masing atau kebudayaannya masing-masing itu malah nggak optimal karena kesehatannya tadi menurun gitu ya. Jangan sampai seperti itu. That's why ini kita momennya Bapak Ibu bisa maksimalkan, bisa kasih orang juga sebagai gift loh, sebagai hadiah. Buy two get one free ini jarang-jarang nih usaha paling buat kayak gini nih ya. Dan di sana tuh sebetulnya buat buy two get one free ini produknya termasuk produk yang line produk kita, bukan produk yang ini termasuk top 3 lumayan ya dari segi pricing Bapak Ibu Yusana PM sudah ketahui gitu ya. Jadi top 3 produk kita yang harganya cukup di atas itu kan adalah Salsensial, Kokinon dan Propsi. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan kita sering loh memberikan promo seperti ini kepada Bapak Ibu semua untuk membantu Anda memudahkan mengenalkan kepada customer-customer baru, klien-klien baru Bapak Ibu semua. Kan lumayan nih. Bapak Ibu dapat gratis satu tuh bisa Anda jual kembali, bisa Anda berikan kepada keluarga Anda, orang sekitar Anda untuk sebagai gift. Jadi ngasihnya tuh hadiah kesehatan gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan cuman hamper handuk gitu ya Bapak Ibu ya, atau parfum. Ini hampernya yang luar biasa seperti ini gitu ya kan. Nah, ini buy two get one free
gitu ya. Jadi udah pasti diskonnya senilai Rp704.000. Bapak Ibu, Anda dapat diskon 50.000 aja di mall udah senang banget. Padahal itu harus belanja lagi loh. Jadi kayak dapat itu tuh di beberapa brand tertentu. Ya kalau belanja sekian dapat diskon 50.000 untuk pembelanjaan sekian lagi gitu. Jadi untuk pembelanjaan berikutnya bukan pembelanjaan sekarang gitu ya, baru dapat 50.000 diskon itu loh. Ini udah langsung dapat. Kapan lagi Bapak Ibu maksimalkan, pastikan yang belum rutin mengkonsumsi ini, pastikan Anda rutin ya. Tadi Bapak Ibu 2 kali sehari untuk maintenance. Kalau Bapak Ibu butuh untuk recovery, pemulihan, konsen-konsen tertentu, biasanya memang ada ya dosis-dosis yang direkomendasikan oleh dokternya masing-masing. Itu kokinon itu, koenzim Q10 tuh masih bisa sangat untuk di-adjust. Makanya sangat bervariasi kalau tujuannya tadi untuk pemulihan ya. Dan tentunya nanti di hari Kamis, besok Rabu nggak ada ya acara corporate kita, tapi di hari Kamis kita ada acara offline di kantor. Jadi kalau yang ingin Bapak Ibu mencoba bagaimana produk Selafit, pengen nyobain langsung, pengen karaokean di tempat gitu ya, jadi biar menghilangkan stres, Bapak Ibu bisa datang juga, terus pastikan Anda menggunakan kostum terbaik Anda karena nanti ada best outfit. Juga loh dapat hadiah ya kalau terpilih. Ada pasti door prize-nya dan pastinya nanti ada sharing edukasi informasi seputar kesehatan kulit, anti-aging skincare dari Bu Karnila. Nah ini memang ada HTM Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu sudah mengajak orang lain bergabung di sana dengan mereka melakukan pembelanjaan 200 poin Bapak Ibu, dan orang yang Anda ajak itu bergabung sudah pasti langsung free, gratis untuk join ya. Karena ini ya, bisa nyanyi-nyanyi ya, jadi karaokean gratis nih Bapak Ibu ya, hanya dengan 30.000 Anda udah dapat banyak benefit nih loh ya. Udah pasti dapat merchandise ya saat Anda hadir gitu. Udah dapat kemungkinan door prize juga ada kalau Bapak Ibu beruntung tentunya ya. Dan pastikan mengikuti seluruh rangkaian. Ini hari Kamis jam 3 sore Bapak Ibu ya kan acaranya sore. Jadi pastikan Bapak Ibu kalau yang memang ada waktu teman-temannya yang suka terhadap yang namanya produk-produk kecantikan atau perawatan kulit, ya nggak harus kecantikan sih ya, nanti yang ganteng-ganteng nggak mau datang. Padahal yang namanya perawatan kulit itu kan genderless ya, jadi tidak melihat gender. Jangan cuma dikirain Selafit ini hanya buat cewek saja, tidak ya. Merawat kulit berarti kan untuk kesehatan kulit, beda. Jangan samakan skincare dengan make up Bapak Ibu ya, itu something totally different. Selafit adalah skincare line, produk perawatan kulit, tujuannya menjaga kesehatan kulit Anda. Kenapa kulit Anda perlu dijaga? Ya mungkin kita selama ini taunya untuk buat estetika doang ya, cakep gitu ya, bagus. Padahal sebenarnya itu fungsinya banyak. Ya kan sinar UV kan yang kena salah satu pertama pasti muka kita. Ya karena kita tidak ditutupi, kalau nggak ada UV protection, 80% penuaan dini muncul banyak dari sinar UV. Nah, itu kalau kita cuma pakai pelembab doang, pembersih doang tiap hari, atau bahkan cuma pembersih doang buat para pria-pria nih. Makanya banyak yang resiko. Padahal sinar UV itu selain penuaan dini itu bisa untuk ini ya, nimbulin cancer kulit itu, jangan main-main sama sinar UV. Kita butuh. Tapi kan berjemur itu ada jam-jamnya juga, bukan seharian. Masalahnya dia bisa tembus kayak UVA itu bisa tembus dari kaca jendela, bisa masuk ke dalam rumah kita masing-masing, tempat kerja kita. Jadi jangan dianggap sepele Bapak Ibu ya, namanya produk perawatan kulit. Kemudian di hari Jumatnya, ini sore tapi by Zoom atau by FB Live, itu nanti ada bincang-bincang seru nih, gaya hidup sehat, kolesterol tetap terjaga. Dari ambasador kita hostnya, dari Kak Claudio dan juga atau Kak Marcel bersama dengan Dokter Adli nih. Ya, ini sepertinya terlihat nih dari penampilannya nih seperti sport enthusiast juga. Kalau Kak Marcel sudah pasti olahragawan ya, seorang atlet gimnas. Oke, Yusana Family catat nih jamnya, tanggalnya, pastikan yang Bapak Ibu daerah Jakarta dan sekitarnya untuk bergabung nih di acara kita ya. Jadi kita seru-seruan bareng nih. Pengen karaokean bareng sama saya nggak? Nih hari ini, walaupun suara saya palsu ya Bapak Ibu ya, lumayan kan. Selama ini dengarnya cuma by Zoom gitu kan. Cuman untuk sharing-sharing hosting atau presentasi doang ya. Ini kita nyanyi bareng nih gitu ya. Oke, Bapak Ibu semua, itu sharing saya malam hari ini. Thank you Bu M, thank you buat Isana Family partisipasinya. Kita berjumpa lagi di hari Selasa next week. Oke, Isana Family kalau by Zoom
Selamat beristirahat dan have a good night. Bye-bye. Thank you. Thank Bye. you.